Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG Batch 1 tahun 2025. Ini adalah waktu di penghujung PPG Batch 1. Ini adalah waktu yang sangat membuat kita deg-degan gitu kan, karena tugas-tugas itu adanya adalah di penghujung ini. Ada tugas pembelajaran dan ada UKIN juga. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan solusi kepada Bapak Ibu semuanya, karena di dalam UPN nanti, ujian penilaian nanti ada studi kasus reflektif ya. Karena dalam membuat studi kasus reflektif ini dibutuhkan eh, apa namanya kecerdasan dan kepintaran dalam menyusun menyusun kata-kata. Supaya Bapak Ibu semuanya tidak terlalu kaget ya dengan soal ujian ini atau membuat studi kasus ini. Di sini saya akan mencoba untuk membuatkan tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah itu memilih salah satu masalah dari 4 konteks ini. Yang pertama adalah strategi pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran ini banyak masalah-masalah ya. Kita bisa menentukan gitu kan. Jadi dalam menentukan itu jangan judul besarnya yang ditulis. Masalahnya adalah strategi pembelajaran, karena di dalam strategi pembelajaran itu banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Di antara contoh masalah dalam strategi pembelajaran adalah misalnya tidak merancang strategi sebelum pembelajaran misalnya. Terus strategi tidak sesuai dengan karakteristik siswa atau tidak menyesuaikan strategi dengan tujuan pembelajaran, dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Yang kedua adalah masalah media media pembelajaran. Apa saja masalah-masalah yang sering muncul dalam media pembelajaran ini? Ya, diantaranya adalah misalnya proyektor sekolah sering rusak, listriknya tidak tersambung, internet sekolah lambat, tidak semua siswa punya punya perangkat atau HP dan sebagainya. Speaker di kelas tidak berfungsi dengan baik sehingga hanya mengandalkan suara dari laptop saja sehingga tidak terdengar oleh siswa. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah masalah penilaian. Nah, masalah penilaian yang muncul, yang sering kita hadapi dalam penilaian ini adalah contoh masalahnya adalah tidak menyusun indikator penilaian dengan jelas, ya, atau penilaian tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, atau tidak membuat kisi-kisi soal sebelum menilai. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dicari sendiri apa nih kira-kira masalah yang sering muncul dalam penilaian ini. Yang kedua adalah, yang ketiga atau yang keempat adalah masalah LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Apa ya masalah yang sering muncul? Ya, yang sering muncul dalam LKPD adalah LKPD terlalu padat isinya, terlalu banyak gitu kan ya. Saking semangatnya guru ini terlalu banyak membuat bikin LKPD-nya. Tulisan di LKPD terlalu kecil sehingga tidak terbaca oleh siswa. Tiga, tidak ada gambar pendukung sehingga tidak kurang atau kurang menarik, atau tidak ada warna, LKPD terlihat membosankan. Jadi kurang menarik bagi siswa untuk mengerjakannya. Ini masalah-masalah yang seharusnya tampil di dalam studi kasus reflektif. Ya. Langkahnya yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu semuanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Iya, jawab pertanyaan pertama adalah kondisi seharusnya. Ya, kondisi seharusnya. Ya, misalnya Bapak Ibu mengangkat masalah LKPD, misalnya LKPD terlalu padat isinya. Kondisi seharusnya seperti apa? Harus ada tujuan pembelajaran dan indikatornya, dituliskan di situ. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, terus ke soal keduanya, kondisi yang terjadi. Ya, kondisi yang seharusnya tidak sesuai dengan realita yang ada. Yang ketiga, soal yang ketiga, gap atau kesenjangan yang terjadi antara yang kondisi seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya. Soal berikutnya adalah relevan, ya. Dalam hal ini uraikan sejelas-jelasnya dan detail berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu alami di lapangan. Jadi yang tahu hanya Bapak Ibu saja gitu, karena Bapak Ibu yang mengalaminya. Yang kelima adalah praktis. Ya, praktis
pastikan sesuai dengan tujuan dan faktor lain, misalnya berpusat peserta didik. Yang keenam, merasional. Ya, jadi harus rasional ya, logis dan tidak mengada-ngada gitu kan. Karena ini adalah pengalaman langsung yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Soal berikutnya, bentuk keberhasilan. Uraikan sejelas-jelasnya. Ya, silakan diuraikan sejelas-jelasnya bentuk keberhasilan yang telah dicapai oleh Bapak Ibu semuanya setelah melakukan modifikasi. Yang kedelapan adalah bukti pendukung. Apa yang menjadi bukti pendukungnya? Misalnya, uraikan dari hasil asesmen guru dan pengalaman siswa. Ya, setelah saya melakukan pembaharuan, ya, membuat metode-metode baru gitu kan ya, terlihat jelas bentuk keberhasilannya gitu kan ya. Maka bentuk keberhasilan ini perlu bukti fisiknya atau bukti pendukungnya gitu kan ya. Bapak Ibu tidak hanya mengandalkan penilaian sendiri, harus dilihat dari segi dari pihak siswa dan juga dari guru yang lain. Apakah guru lain merasakan nggak keberhasilan yang Bapak Ibu alami? Yang kesembilan adalah masuk akal. Kaitkan dengan komponen pendukung dalam mengajar, misal media, metode, dan evaluasi. Ya. Jadi dalam membuat pembaharuan-pembaharuan tersebut ya Bapak Ibu harus ya ditampilkan gitu kan komponen-komponen pendukung apa saja gitu kan ya. Karena di dalam membuat sesuatu yang menarik itu perlu adanya bahan, perlu adanya media, perlu adanya metode yang menarik bagi siswa. Soal yang berikutnya yang perlu dijawab adalah pengalaman berharga. Nah, merasa sadar sebelumnya ada kesalahan dan sekarang ada perbaikan gitu kan ya. Ini adalah Bapak Ibu sampaikan gitu kan, tuliskan juga pengalaman yang sangat berharga ini setelah mengalami dan menemukan kesuksesan dari perbaikan-perbaikan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang ke-11, cara agar ke depan tidak terulang lagi. Nah, kita tidak mau ya masuk ke lubang yang sama, masuk dua kali dalam lubang yang sama. Supaya kejadian itu tidak terulang kembali, kita harus melakukan upaya-upaya ya, solusi jangka panjang dari kita apa gitu kan ya, supaya kita tidak kembali lagi gitu kan ya ke metode-metode yang lama atau cara-cara yang lama sehingga pembelajaran kita kurang menarik bagi siswa. Yang ke-12 dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas apa? Nah, apa yang dirasakan oleh siswa, guru dan sekolah gitu kan. Jadi harus dirasakan peningkatan-peningkatan yang telah kita lakukan, perubahan-perubahan yang telah kita lakukan dirasakan oleh semua orang, dirasakan oleh kita, anak-anak, guru-guru dan sekolah. Nah, ini kalau Bapak Ibu semuanya sudah menjawab dan menguraikan 12 soal ini, insya Allah studi kasus reflektifnya baik dan bagus. Ya, berikutnya adalah tentu ada keterkaitannya bagaimana Bapak Ibu menuangkan kata-kata atau menyusun kata-katanya dalam penulisan studi kasus ini gitu kan. Ini sangat itu kan ya. Sangat menentukan gitu kan ya. Karena kalau semakin bagus uraian untaian katanya, susunan kata ini akan semakin baik pula, semakin bagus pula nilai yang Bapak Ibu semua dapatkan. Mungkin ini saja mudah-mudahan membantu Bapak Ibu semuanya untuk contoh studi kasus reflektif ya. Silakan subscribe dan like YouTube ini gitu kan ya. Ini akan ada di video berikutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.